세상에서 가장 역 같은. Drama ini akan mengisahkan tentang kehidupan seorang pengacara jenius yang selalu diremehkan karena ketidakberuntungannya. Semoga teman-teman suka ya. 홈나게 성공해서 오래오래 행복하게 사는 거. Episode 1 dimulai dengan perayaan pernikahan pengacara Park Chang-ho dan istrinya yang bernama Go Mi-ho. Chang-ho sengaja menyiapkan makan malam spesial di sebuah hotel mewah untuk istri dan mertuanya. Namun, Mi-ho malah memarahi Chang-ho karena hal tersebut hanya menghambur-hamburkan uang saja. Mi-ho mengingatkan suaminya bahwa bulan ini mereka harus membayar hutang berikut bunga yang terbilang sangat tinggi, mengingat kondisi ekonomi mereka sedang sangat pas-pasan. Chang-ho berusaha meminta istrinya untuk sekali ini saja setuju dan mengapresiasi usahanya, karena ia hanya ingin membahagiakan istri dan ayah mertuanya. Chang-ho mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi pengacara yang sangat terkenal, karena ia sedang menangani kasus yang melibatkan orang-orang besar di kota tersebut. 나랑 결혼한 거. Mertua Chang-ho sangat senang dengan kabar tersebut. Mi-ho sendiri mendadak berubah bersikap manis kepada suaminya. Kemudian setelah menerima telepon dari jaksa yang akan menangani persidangannya, Chang-ho pun berpamitan untuk pergi. Saat itu seorang pelayan menyapa Chang-ho dan kemudian memberinya sebuah minuman sebagai ramah tamah. Chang-ho sendiri tidak menaruh kecurigaan apapun dan ia pun meminumnya. Ia meminum minuman tersebut dengan santai sambil mengemudi. Namun tiba-tiba, Chang-ho seperti kehilangan kewaspadaannya dan mengalami kecelakaan. Cerita kemudian mundur ke 7 hari sebelum kecelakaan tersebut. Kehidupan rumah tangga Chang-ho dan Mi-ho telah memasuki usia tahun ketiga. Mereka hidup pas-pasan karena masih menumpang di rumah ayah Mi-ho. Pasangan tersebut masih bertengkar untuk hal-hal yang menyangkut keuangan. Seperti saat Chang-ho memakai krim perawatan istrinya, ia pun dimarahi karena krim tersebut adalah barang yang mahal dan selalu dihemat oleh Mi-ho. 꼭 찾아와라. 나 쌍스런 여자 만들지 말고. Hari itu sebelum berangkat untuk persidangan, Mi-ho berpesan agar Chang-ho memenangkan kasus kali ini agar mereka bisa membayar cicilan pinjaman mereka. 암튼 재판 지면 회사 아니잖아. 어떻게 된 거야? Kemudian saat sampai di persidangan terakhir kasus yang ditangani oleh Chang-ho, ia terkejut karena hakim persidangan tersebut telah diganti, dan akhirnya ia pun kalah dalam persidangan tersebut. Padahal ia telah meminjam rentenir untuk menyuap hakim di persidangan sebelumnya. Chang-ho pun kemudian menjadi sasaran amukan para kliennya. 야, 이 사기꾼 새끼야! 내 돈 불안해! 항소할 겁니다, 여러분. 이럴 때일수록 Rupanya ayah mertua Chang-ho adalah manajer sekaligus asistennya. Ia sangat peduli dengan Chang-ho, bahkan ayah mertuanya itu lebih memperhatikan Chang-ho daripada putrinya sendiri. Kemudian mereka berdua sama-sama takut dengan Mi-ho, karena Mi-ho sendiri sangat mudah emosi akhir-akhir ini, karena kondisi keuangan mereka yang mengkhawatirkan. 뭐? 그럼 우리 돈 한 푼도 못 받는 거네? Saat itu, Mi-ho sangat marah mengetahui suaminya kalah dalam persidangan. Chang-ho mencoba meminta maaf dan menenangkan istrinya. Namun, itu percuma saja. Chang-ho merasa ia tidak cocok menjadi pengacara hukum pidana. Ia kemudian mengatakan ingin beralih menjadi pengacara perceraian saja. Namun, saat itu Mi-ho semakin kesal dan mengajak Chang-ho untuk bercerai. Chang-ho yang terpancing emosi pun menyetujui hal tersebut. Namun dengan satu syarat, ia harus tetap bersama dengan mertuanya. Karena Chang-ho lebih berat berpisah dengan ayah mertuanya ketimbang dengan istrinya. 이유는 무슨? Malam itu, Chang-ho tidak berani pulang ke rumah karena ia takut dengan istrinya. Ia menghabiskan waktu untuk makan bersama temannya yang juga seorang pengacara. Dan tentu saja temannya tidak setuju jika Chang-ho sampai bercerai dengan Mi-ho. 고기 안 먹냐? 뭐야? Kemudian di tempat berbeda,
Ayah Miho sedang mengemas beberapa baju untuk Chang Ho karena Chang Ho akan tidur di kantor beberapa hari. Ayah Miho memang lebih mengkhawatirkan Chang Ho yang tidak bisa hidup tanpa dirinya daripada anaknya sendiri Miho yang lebih bisa mandiri. Miho sangat kesal karena ayahnya lebih perhatian dengan suaminya ketimbang dirinya. 아니, 나 아빠 딸 아니야? 어? 몰라. 아니, 아빠! 미호는요? Chang Ho meminta tolong ayah mertuanya untuk membantunya berbicara kepada Miho. Tapi ayah mertuanya sendiri pun takut melihat kemarahan putrinya. Kemudian saat itu Chang Ho mendapatkan telepon dari wali kota yang memintanya untuk bertemu sekarang juga. Ia ingin membahas sebuah kasus kriminal. Chang Ho pun kemudian bergegas bertemu dengan wali kota di sebuah tempat pemancingan sepi sekali. Pak wali kota tersebut bernama Cha Do-ha. Ia sangat mengenal pribadi Chang Ho dengan baik, termasuk dengan semua kegagalan Chang Ho selama menangani kasus-kasus yang lain. Dan ia juga tahu bahwa saat ini Chang Ho dalam masalah kesulitan ekonomi. Do-ha meminta Chang Ho untuk menangani sebuah kasus besar tentang pembunuhan salah satu dokter rumah sakit Gucheon. Kasus tersebut telah menetapkan 3 petinggi rumah sakit sebagai tersangka. Do-ha sengaja memilih Chang Ho karena ketiga petinggi rumah sakit tersebut hanya membutuhkan seorang pengacara yang kurang kompeten dan sangat patuh untuk mengikuti jalannya persidangan yang telah mereka siapkan. Chang Ho awalnya kesal dan menolak menjadi boneka persidangan. Namun Do-ha meyakinkan Chang Ho untuk menerima tawaran tersebut karena Do-ha memiliki tujuan untuk menjebak ketiga temannya itu dengan menemukan bukti rekaman dashboard mobil yang sedang dikendarai oleh mereka bertiga, sehingga mereka bertiga akan tetap masuk dalam penjara. Chang Ho pun mulai tertarik dengan kasus tersebut karena ia akan tetap mengungkapkan kebenaran dalam persidangan nanti. Dan juga saat itu, Do-ha memberikan Chang Ho sejumlah uang sebagai hadiah perkenalan. Dan tugas Chang Ho yang pertama adalah berpura-pura menjadi pengacara yang patuh sambil diam-diam mencari informasi tentang black box tersebut. Chang Ho memulai langkah pertamanya dengan meminta bantuan rekannya untuk menyelidiki 3 petinggi rumah sakit Gucheon yang sekarang menjadi tersangka. Kemudian keesokan harinya, Chang Ho menemui ketiga kliennya di dalam penjara. Dan bukan hal mengejutkan ketika kita diperlihatkan kemewahan ruang super eksklusif yang ditempati oleh ketiga tahanan tersebut. Chang Ho kemudian dengan pandai melakukan jurus silat lidah ajian cari muka untuk mendekati ketiga kliennya itu. Pengacara Lee yang menjadi salah satu tersangka telah menyiapkan naskah yang harus dihafalkan oleh Chang Ho dalam persidangan nanti. 주신 각본대로 연기만 열심히 하면 되는 건데. 귀엽네. 잘해. Kemudian pimpinan Yayasan Jang mendapatkan telepon dari wali kota. Saat itu Do-ha mengatakan seorang pengacara telah memberi informasi kepada kejaksaan tentang black box mobil yang mereka gunakan saat kecelakaan. Mereka bertiga pun panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Chang Ho diam-diam menyadap pembicaraan mereka dengan menaruh alat pada gelas bekas minumannya. Dari sini Chang Ho mengetahui siapakah yang menyimpan black box tersebut. Chang Ho memberitahu wali kota Do-ha bahwa black box tersebut disimpan oleh istri Dr. Han. Dan Chang Ho menduga ada seorang komplotan lain yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian di tempat berbeda, setelah istri Dr. Ha selesai syuting, ia mendapatkan serangan dari pria tak dikenal. Beruntung saat itu wali kota Do-ha dan Chang Ho bisa menyelamatkan istri Dr. Han. Namun pelaku penyerangan tersebut telah berhasil kabur. Setelah itu, Chang Ho dan wali kota Do-ha menanyakan tentang black box mobil Dr. Han yang ia simpan. Istri Dr. Han awalnya tidak mau memberitahu lokasi penyimpanan black box tersebut. Namun Chang Ho mengancam akan melaporkannya dengan tuduhan sengaja menyembunyikan barang bukti pembunuhan. Kemudian saat Chang Ho menanyakan satu komplotan suaminya yang bersembunyi di balik mereka, tersebutlah nama Gong Ji-hon yang menjadi pimpinan surat kabar terbesar di kota tersebut. Chang Ho pun terkejut karena kasus kali ini memang benar-benar melibatkan para petinggi di kota Gucheon.
Kemudian Chang Ho mengantar istri Dr. Han untuk mengambil rekaman black box yang ia simpan di sebuah kuil. Istri Dr. Han memperingatkan Chang Ho untuk berhati-hati dengan kasus kali ini, karena kasus tersebut bisa membawa Chang Ho mendekati bahaya yang sangat besar. 가족한테 큰 불행이 될지도 모르니까. Kemudian Chang Ho mengecek rekaman black box yang ia dapatkan. Rupanya ketiga tersangka memang telah membunuh Dr. Seo karena Dr. Seo menolak untuk menyerahkan sebuah makalah. Kemudian dalam rekaman tersebut, pimpinan yayasan rumah sakit yaitu Pak Jang sedang menerima telepon dari seseorang yang mungkin komplotan mereka. Chang Ho menduga orang tersebut adalah Gong Ji-hon. 이게 터지면 파장이 만만치가 않을 텐데. 네? 압류요? Kemudian di tempat berbeda, istri Chang Ho sangat kesal ketika mereka kedatangan tamu para pegawai pengadilan yang akan menyita rumah mereka, karena Chang Ho diam-diam memiliki pinjaman kepada rentenir. Chang Ho pun kemudian memutuskan untuk segera pulang menyelesaikan permasalahannya. Namun saat itu, Chang Ho sedang mencari informasi tentang Gong Ji-hon dan ia sengaja mengabaikan telepon dari wali kota Doha. Sepertinya Chang Ho diam-diam memiliki rencana baru. 우리 비가 울었어? Kemudian setibanya di rumah, Chang Ho saat itu pulang dengan membawa makanan dan sejumlah uang yang ia dapatkan dari wali kota Doha. Miho yang awalnya sangat kesal pun berubah menjadi ramah saat melihat beberapa tumpukan uang. 이게 다 얼마야? 네가 오너라. Malam itu Chang Ho dan Miho pun memulai malam romantis mereka. Karena Chang Ho menginginkan seorang buah hati untuk menambah kebahagiaan keluarga kecilnya. 야, 오늘 로션 뭐 발랐어? 냄새 죽인다. 제가 지금 별장 앞으로 가고 있습니다. Kemudian keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka, Chang Ho sedari pagi memulai perjalanannya menuju rumah Gong Ji-hon. Ia memiliki rencana untuk membuat dirinya semakin kaya dan sukses dengan memanfaatkan kasus kali ini dengan rencana rahasianya. Kemudian setibanya ia di rumah Gong Ji-hon, Chang Ho sangat kagum dan semakin bermimpi untuk menjadi orang kaya raya. 이제 시간이 좀 없어서 용건만 간단히 하시. Gong Ji-hon terlihat tidak ramah dan kesal dengan kedatangan Chang Ho. Hal ini pun membuat Chang Ho yang awalnya sangat percaya diri untuk memeras Gong Ji-hon, ia pun mendadak berubah takut dengan ancaman balik Gong Ji-hon kepadanya. Dan Gong Ji-hon pun mengusir Chang Ho dengan kasar, karena ia tersinggung dituduh terlibat dalam pembunuhan Dr. Seo. 새끼야. 세게 나오겠다. Chang Ho pun kemudian pergi dari rumah tersebut dengan kesal. Kemudian saat perjalanan pulang, Chang Ho akhirnya mengangkat telepon wali kota Doha yang sedari kemarin mencoba menghubunginya. Chang Ho beralasan ia kemarin sedang sibuk dan ada kepentingan keluarga. Dan hari ini adalah hari perayaan pernikahannya, sehingga ia bisa bertemu dengan wali kota Doha esok hari. Tentu hal tersebut membuat wali kota Doha mulai kesal, namun ia tetap memilih untuk menuruti permintaan Chang Ho. Kemudian Chang Ho mengatakan bahwa ia berencana untuk memberikan rekaman tersebut kepada jaksa yang menangani kasus kali ini. 좋을 게 있겠습니까? Dan malam harinya, tepat seperti di video awal tadi, setelah Chang Ho menikmati acara makan malamnya dengan istri dan ayah mertuanya, ia kemudian berpamitan untuk menemui jaksa yang menangani kasusnya. Dan setelah menerima minuman dari pelayan hotel, Chang Ho pun dengan santai mengemudi sambil mendengarkan siaran tentang kasus besar kejahatan terstruktur yang sedang viral di kota itu. Kasus tersebut sedang viral karena pelaku belum juga tertangkap. Dan Chang Ho sendiri berharap pelaku tersebut segera tertangkap agar ia bisa menangani kasus yang sedang viral itu. 네 변호 내가 맡게. Dan sejurus kemudian, Chang Ho mulai kehilangan kesadarannya dan terjadilah kecelakaan hebat. Namun, ia masih selamat karena sebelumnya, Miho pernah bertanya kepada peramal bahwa Chang Ho akan memiliki umur yang sangat panjang. Namun, begitu tersadar dari kecelakaannya, Chang Ho merasa dirinya menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. 눈을 뜨니까 내가 완전히 다른 사람이 돼 있는 거야. Cerita berlanjut semakin seru dan banyak teka-teki.
Episode kedua dimulai setelah Chang Ho mengalami kecelakaan hebat. Saat itu kita akan dibawa ke masa SMA Chang Ho dan Mi-ho. Chang Ho saat itu menjadi peserta lomba yang hampir saja memenangkan loncat gala. Namun ia gagal dan tidak beruntung. Sejak saat itu Chang Ho pun percaya bahwa keberuntungan memang selalu menjauhinya. 재수가 더럽게 없다는 거. Namun di setiap masa-masa tersulitnya selalu ada sosok Mi-ho yang setia mendampinginya. 누군지 알아보겠어? Kemudian cerita kembali ke timeline utama. Saat Chang Ho telah tersadar dari kecelakaannya, Mi-ho dan ayahnya sangat khawatir dengan kondisi Chang Ho. Sementara itu di tempat berbeda, beberapa orang telah mengambil rekaman dashboard Dr. Han yang ada di mobil Chang Ho. Kemudian mobil Chang Ho rusak parah dan langsung dihancurkan. 아니 나 그 찾을 거 있어가지고. Kemudian singkat cerita, saat Chang Ho sudah diizinkan keluar dari rumah sakit, Chang Ho ingin segera ke bengkel tempat mobilnya berada. Ia teringat harus segera mengambil rekaman dashboard untuk diserahkan kepada jaksa. Namun saat itu beberapa polisi datang dengan membawa surat penangkapan untuk Chang Ho atas kejahatan narkoba. Mi-ho memprotes polisi tersebut, namun ternyata mereka membawa bukti hasil tes darah Chang Ho yang positif narkoba. 혈액 검사에서 마약 양성 반응이 나왔습니다. Mi-ho dan ayahnya sangat terkejut dengan hal tersebut. Chang Ho pun membantah karena dirinya tidak pernah mengkonsumsi barang haram itu. Namun sesuai dengan surat resmi yang mereka bawa, Chang Ho pun langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi. Mi-ho mengejar Chang Ho dan berpesan agar Chang Ho bertahan dengan baik, karena ia akan segera membantu pembebasan Chang Ho. Mi-ho sangat percaya bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal seperti yang telah dituduhkan. Kemudian Chang Ho mulai mengingat runtutan kejadian kecelakaannya. Chang Ho meminta untuk segera bertemu dengan wali kota Doha. 최도하 시장 좀 불러주세요. Kemudian saat bertemu dengan Pak Wali Kota Cha Do-ha, Chang Ho meminta Cha Do-ha untuk membantunya karena semua tuduhan yang diberikan kepadanya adalah fitnah. Dan Chang Ho menduga ini semua adalah ulah dari Gong Ji-hon. Cha Do-ha menanyakan tentang rekaman dashboard. Namun Chang Ho mengatakan rekaman tersebut sudah hilang saat mobilnya telah dihancurkan. Do-ha sangat kesal dan merasa dikhianati oleh Chang Ho karena Chang Ho telah bertemu dengan Ji-hon tanpa sepengetahuannya. Dan saat itu Chang Ho berniat untuk memberikan rekaman tersebut kepada Gong Ji-hon. Do-ha pun memutuskan untuk tidak membantu Chang Ho karena Chang Ho telah mengkhianatinya. 시장님. 시장. Kemudian di tempat berbeda, unit investigasi mendatangi kantor Chang Ho. Mereka kemudian menemukan banyak barang ilegal yang tersembunyi di kantor Chang Ho. Ayah mertua Chang Ho hanya terdiam dan sangat terkejut melihat semua itu. Kemudian esok hari, Chang Ho dipindahkan ke penjara yang terkenal paling berbahaya di Korea. 여긴 죄졌다고 개나 소나 다 올 수 있는 데가 아니야. Kemudian setelah berganti pakaian tahanan, Chang Ho dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan 3 tersangka kasus pembunuhan Dr. Seo yang sedang menunggu untuk memberi Chang Ho pelajaran. Chang Ho pun dihajar habis oleh mereka. Sementara itu, inspektur kepala hanya menonton hal tersebut di ruangannya sambil bersantai. Kemudian di tempat berbeda, Do-ha dan Ji-hon sedang mengadakan sebuah pesta mewah. 구세주 만나서 복 터지신 거지. Saat mereka sedang mengobrol bersama dengan istri dan teman-teman mereka, rupanya Do-ha dan Ji-hon memiliki hubungan yang kurang baik. Karena Ji-hon tidak pernah menganggap Do-ha selevel dengan dirinya. Ji-hon merasa keberhasilan Do-ha menjadi wali kota adalah karena bantuan istrinya. Dan semua rekan-rekan yang membantu mendanai Do-ha hanya melakukan hal tersebut karena menghargai posisi istri Do-ha. Istri Do-ha sendiri adalah seorang wakil direktur rumah sakit Guchon. Istri Do-ha tersebut adalah wanita yang sukses dan sudah kaya raya sejak dahulu. Do-ha hanya tersenyum mendengarkan ejekan dari Ji-hon.
Kemudian, istri Do-ha menyindir Ji-hon yang baru saja gagal karena tertipu oleh investasi bodong yang dilakukan oleh penjahat Big Mouse. Nah, Big Mouse ini teman-teman adalah seorang penjahat jenius yang sedang viral namun belum juga tertangkap. 빅마우스한테 사기당한 거라면서. Istri Ji-hon langsung kesal karena ia tidak tahu tentang penipuan yang dialami oleh suaminya. Dan ia pun semakin kesal karena akan kehilangan uangnya dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian asisten Do-ha tiba-tiba datang memberitahu sebuah kabar yang sedang heboh. Saat itu tim kepolisian telah mengumumkan penangkapan Big Mouse yang selama ini dicari-cari oleh tim kepolisian. Mereka secara resmi mengungkapkan identitas Big Mouse adalah pengacara Park Chang-ho karena semua bukti-bukti yang telah ditemukan di kantor Park Chang-ho. 우리 돈 찾을 수 있는 거 맞죠? Ji-hon dan temannya langsung berubah pucat karena mereka memberikan ratusan miliar kepada Big Mouse untuk dana investasi. Mereka takut uang mereka tersebut tidak akan bisa kembali karena Big Mouse telah tertangkap. Cha Do-ha juga terlihat khawatir karena berita penangkapan tersebut. Kemudian di tempat berbeda, setelah menghajar Chang-ho dengan brutal, mereka sengaja akan menghabisi Chang-ho. Chang-ho memohon ampun agar ia bisa selamat. Namun mereka tidak peduli dan akhirnya Chang-ho pun tidak sadarkan diri. 어쩐 일이십니까? 전화를 다 주시고. Kemudian kepala inspektur mendapatkan perintah dari Gong Ji-hon untuk melepaskan Chang-ho dari siksaan teman-temannya. Gong Ji-hon sangat emosi dan memerintahkan inspektur untuk mulai sekarang menjaga Chang-ho dan juga memastikan Chang-ho untuk tetap hidup. Kemudian inspektur memanggil tenaga medis untuk menyelamatkan Chang-ho. 3 trio bapak-bapak pun terkejut saat inspektur memberitahu bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Setelah tenaga medis berusaha memberi pertolongan, akhirnya Chang-ho pun bernafas kembali. Seperti di episode 1 teman-teman, Chang-ho memang telah ditakdirkan berumur panjang. Kemudian saat itu istri dan teman Chang-ho yang seorang pengacara datang untuk mengunjungi Chang-ho. Namun petugas penjara menolak kunjungan mereka. Petugas tersebut mengatakan bahwa Chang-ho menolak siapapun yang ingin mengunjunginya. Mi-ho dan pengacara Kim kemudian terpaksa pulang tanpa bertemu dengan Chang-ho. Namun Mi-ho merasa ada yang aneh dengan hal tersebut. Kemudian pengacara Kim mendapatkan telepon dari ayah Mi-ho. Ia meminta pengacara Kim untuk menjauh dari Mi-ho karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Ayah Mi-ho mengatakan bahwa kepolisian telah merilis berita bahwa Chang-ho adalah Big Mouse, sang penipu jenius yang sedang mereka cari. Dan saat ini, beberapa wartawan telah berkumpul di depan rumah Mi-ho untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ayah Mi-ho tidak ingin anaknya khawatir dengan berita itu. Pengacara Kim semakin bingung kenapa kasus Chang-ho berubah semakin rumit. Namun saat itu Mi-ho sudah mengetahui berita tentang suaminya. Ia membaca hal tersebut dari internet. Kemudian ia pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena ada yang ingin ia sampaikan kepada wartawan. Saat itu suasana di dalam penjara pun heboh karena Big Mouse telah tertangkap dan menjadi tahanan di sana. Kemudian Chang-ho dibawa ke ruangan barunya. Ia terlihat sangat lemah setelah perundungan yang ia dapatkan. Teman-teman sekamar Chang-ho belum mengetahui bahwa tahanan baru di sel mereka adalah Big Mouse. Kemudian di tempat berbeda, Mi-ho membuat klarifikasi bahwa suaminya bukanlah Big Mouse. Mi-ho berpesan kepada Chang-ho untuk menjaga diri dengan baik di penjara. Mi-ho juga menceritakan bahwa petugas menolak kunjungannya tadi, padahal ia sangat ingin bertemu dengan suaminya. Chang-ho yang menyaksikan Mi-ho di televisi pun hanya bisa menangis karena ia sendiri sangat merindukan istrinya dan ia merasa sangat tersiksa berada di penjara. 발끈할 때까지 우리 끝까지 싸울 거야. Kemudian hari berikutnya, Chang-ho mulai diinterogasi oleh jaksa Choi. Jaksa Choi ini adalah jaksa yang sebenarnya akan ditemui oleh Chang-ho saat malam dirinya mengalami kecelakaan. Jaksa Choi melakukan tes kejujuran untuk mengetahui Chang-ho adalah Big Mouse yang sedang ia dan wali kota Do-ha cari. Namun saat itu, alat tes kebohongan menangkap emosi yang menunjukkan bahwa Chang-ho adalah Big Mouse.
너 빅마우스 아니지? Kemudian saat kembali ke penjara Guchon, trio bapak-bapak sengaja menyambut Chang Ho. Mereka menanyakan tentang dana investasi yang pernah mereka berikan, dan mereka meminta uang tersebut segera dikembalikan. Chang Ho tentu bingung dan sangat kesal karena mereka terus-terusan menuduh Chang Ho sebagai Big Mouse. Dan perkelahian pun terjadi. Mereka bertiga semakin bingung karena Chang Ho tidak tampak seperti Big Mouse. Namun mereka juga takut jika Chang Ho memang adalah Big Mouse. Kemudian saat Chang Ho kembali ke sel tahanannya, ia mendapatkan sambutan dari teman-teman selnya yang menghormati dirinya. Bahkan seorang tahanan muda yang bernama Jerry, ia sengaja mengajukan diri sebagai pelayan pribadi Chang Ho. Kemudian di tempat berbeda, trio bapak-bapak sedang menemui Gong Ji-hoon di ruangan VIP mereka. Gong Ji-hoon melarang ketiga temannya untuk menyakiti Chang Ho. Namun pengacara Lee merasa Chang Ho bukanlah Big Mouse, sehingga ia sangat ingin untuk memberi pelajaran kepada Chang Ho. Namun Gong Ji-hoon memberikan mereka sebuah pilihan. Jika memang mereka ingin menghabisi Chang Ho, mereka harus mengembalikan uang 100 miliar dana investasi yang Gong Ji-hoon berikan kepada Big Mouse. Gong Ji-hoon berjanji akan menyelidiki kebenaran Chang Ho adalah Big Mouse dengan caranya sendiri, karena ia sangat membutuhkan uangnya untuk bisa kembali. Dan sampai penyelidikannya selesai, Gong Ji-hoon meminta ketiga temannya untuk membiarkan Chang Ho tetap hidup. Kemudian malam itu, Gong Ji-hoon mengajak Jaksa Choi untuk bertemu. Gong Ji-hoon menanyakan hasil interogasi Jaksa Choi kepada Chang Ho tadi pagi. Jaksa Choi merasa yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse, karena dilihat dari hasil tes kejujuran yang ia lakukan tadi. Gong Ji-hoon meminta tolong Jaksa Choi untuk membantunya mendapatkan uangnya kembali. Gong Ji-hoon berjanji akan memastikan masa depan Jaksa Choi akan sangat cerah jika ia membantunya. Kemudian setelah Jaksa Choi bertemu dengan Gong Ji-hoon, ia langsung bertemu dengan Cha Do-ha. Jaksa Choi memberikan Cha Do-ha catatan para pembeli kelas atas yang selama ini membeli narkoba kepada Big Mouse. Cha Do-ha sangat ingin membalas Gong Ji-hoon yang selama ini selalu meremehkan dan menghina dirinya. Jaksa Choi rupanya lebih memilih untuk memihak Cha Do-ha daripada Gong Ji-hoon. 그 여자가 커피 안에 마약을 넣은 게 확실하네요. Kemudian di tempat berbeda, Mi-ho memutuskan untuk bergabung dengan pengacara Kim dan ayahnya untuk mengungkap kejahatan yang dituduhkan kepada suaminya. Mi-ho meminta mereka mulai menyelidiki makalah yang membuat Dr. Seo terbunuh. 내가 그쪽에 있는 조직 애들한테 들은 얘기거든. Kemudian di tempat berbeda, para tahanan mulai membicarakan sosok Big Mouse. Sebagian dari mereka ada yang kurang percaya. Saat itu, tahanan yang paling disegani di sana merasa sangat kesal dengan Chang Ho yang sedang menjadi pembicaraan. Dan ia pun menghajar Chang Ho di hadapan para tahanan lainnya. Kemudian inspektur pimpinan penjara sengaja mendekati Chang Ho karena ia sendiri sangat penasaran dengan Chang Ho. Inspektur tersebut merasa yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Namun ia berubah kesal saat Chang Ho mengatakan dirinya bukanlah Big Mouse. Kemudian Chang Ho dikirim ke sel isolasi selama 5 hari sebagai hukuman. Saat itu Chang Ho benar-benar merasa sangat terpuruk dan putus asa. Ia sangat merindukan Mi-ho dan teringat dengan masa-masa indahnya dahulu. Kemudian keesokan harinya, Mi-ho memutuskan untuk mengikuti wawancara pegawai rumah sakit Guchon untuk sebuah tujuan rahasia. Rumah sakit Guchon sendiri adalah tempat Dr. Seo bekerja dan istri Cha Do-ha juga bekerja di sana. Kemudian di tempat berbeda, pengacara Kim memberitahu tentang usaha Mi-ho untuk membantu Chang Ho mendapatkan keadilan. Namun Chang Ho merasa sangat bersalah dan tidak ingin terjadi hal buruk kepada istrinya. Chang Ho kemudian memutuskan untuk menceraikan Mi-ho agar Mi-ho terhindar dari semua hal buruk yang bisa terjadi kepadanya ketika Mi-ho berusaha keras untuk menolong Chang Ho. Pengacara Kim tentu tidak ingin Chang Ho menyerah dan menceraikan Mi-ho. Dan sejak saat itu, Chang Ho mulai memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Namun teman sekamar Chang Ho mencoba menasihati Chang Ho agar ia tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya, karena Chang Ho memiliki takdir akan berumur panjang.
Ia khawatir usaha bunuh diri Chang Ho hanya akan membuat Chang Ho berakhir dengan hidup dalam keadaan cacat karena gagal dengan usaha bunuh dirinya. Kemudian Chang Ho mencoba memikirkan bagaimana cara untuk mengakhiri hidupnya bukan dengan bunuh diri. Chang Ho kemudian dengan sangat yakin dan berani, ia mencoba mencari gara-gara dengan tahanan terkuat di tempat tersebut. Chang Ho memukul tahanan tersebut agar ia terpancing emosi dan segera menghabisi Chang Ho. Namun tahanan tersebut tidak membalas dan malah jatuh tidak sadarkan diri setelah menerima pukulan dari Chang Ho. Dan usaha pertama pun gagal. Bahkan karena peristiwa tersebut, Chang Ho pun semakin disegani. Kemudian pada usaha kedua, Chang Ho sengaja memancing emosi seorang tahanan psikopat yang telah membunuh 9 orang dan ia akan dijatuhi hukuman mati. Namun saat Chang Ho memancing emosi tahanan tersebut, ia malah membuat tahanan itu menangis karena menyadari bahwa semua perbuatannya adalah salah. Tahanan psiko tersebut merasa menyesal dan bersalah kepada ibunya. Dan sejak saat itu, Chang Ho pun semakin terkenal dan disegani oleh semua tahanan di sana. Mereka pun sangat yakin bahwa Chang Ho benar-benar adalah Big Mouse, sang penipu paling jenius. Chang Ho masih memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengakhiri hidupnya. Kemudian saat Jerry menceritakan peristiwa kematian salah satu tahanan yang mencoba kabur tadi malam, Chang Ho pun menemukan ide. Dan malam itu ia mulai merencanakan untuk kabur dari penjara. Kepala inspektur langsung memerintahkan seluruh personilnya untuk menembak mati tahanan yang sedang kabur. Namun kepala inspektur tidak tahu bahwa tahanan tersebut adalah Chang Ho. Kemudian Chang Ho pun terkepung di halaman penjara. Dan dari kejauhan seorang penembak jitu sedang bersiap-siap untuk melepaskan tembakannya. 살살해. Cerita berlanjut semakin seru. Pelarian Chang Ho yang memang ia sengaja agar ia bisa terbunuh oleh para sniper khusus penanganan narapidana yang kabur. Saat itu hampir saja para sniper melesatkan peluru mereka. Namun kepala sipir menginstruksikan untuk membatalkan perintah penembakan tersebut. Karena ia masih ingat dengan jelas perintah dari Gong Ji-hon untuk membiarkan Chang Ho tetap hidup. Chang Ho pun harus menerima kenyataan gagalnya semua usahanya untuk bunuh diri. 걱정과 털어보시도 했습니다. Kemudian di tempat berbeda, kepala sipir memberitahu Gong Ji-hon tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Gong Ji-hon dengan santai dan tegas mengatakan bahwa Chang Ho harus tetap hidup sampai uang miliaran miliknya bisa kembali. Gong Ji-hon siap memberikan imbalan yang bagus kepada kepala sipir. 날 빅마우스로 만든 게 Kemudian keesokan harinya, terlihat para tahanan menikmati senam kesegaran jasmani. Sementara itu, Chang Ho masih berada di ruang isolasi sambil terus memikirkan siapa dalang di balik semua hal buruk yang menimpa dirinya. 고미호 선생님. Kemudian di tempat berbeda, hari pertama Miho bekerja, ia sudah mendapatkan tantangan untuk mengurus semua pasien di bangsal kanker seorang diri. Hal tersebut sengaja diberikan atasan perawat sebagai salam perkenalan untuk Miho di hari pertamanya. Miho terlihat tidak kesulitan sama sekali mengerjakan semua itu seorang diri. Namun saat itu tiba-tiba seorang pasien hampir sekarat, dan Miho pun langsung memberikan pertolongan semaksimal mungkin. Miho sendiri sudah menyalakan tombol darurat, namun tidak ada dokter yang segera datang. Hingga setelah Miho berhasil menolong pasien tersebut, tiba-tiba direktur dan dokter yang lainnya datang. Namun Direktur Junhee malah menegur Miho karena ternyata pasien tersebut sudah dihentikan semua pengobatannya atas permintaan dari keluarganya. Namun ia memprotes kebijakan rumah sakit dan pasien karena memilih untuk menyerah pada pasien-pasien kanker dengan kondisi yang parah.
시키는 일만 하세요. 우리가 위로금 드린다니까요. Kemudian saat Miho makan siang, ia mendengar seorang keluarga pasien yang dipaksa menandatangani surat persetujuan penolakan pengobatan kepada pasien kanker dengan kondisi yang parah. Kemudian malam harinya, Miho terlihat sangat antusias dengan hasil investigasinya di rumah sakit Guchon. Miho berharap hasil yang ia temukan bisa memecahkan kasus suaminya. Namun saat itu pengacara Kim terlihat tidak fokus dan sedang memikirkan hal lain. Miho pun menegur pengacara Kim, dan kemudian pengacara Kim memberikan sesuatu yang sedari tadi mengganggu pikirannya. Pengacara Kim menyerahkan surat perceraian yang telah ditandatangani oleh Chang Ho. Pengacara Kim awalnya menolak dengan keputusan Chang Ho tersebut. Namun setelah dipikirkan kembali, ini adalah solusi terbaik untuk Miho dan Chang Ho, karena Chang Ho sangat mengkhawatirkan Miho. Namun Miho tentu tidak terima dengan hal tersebut, karena ia ingin bisa membantu mengeluarkan suami yang sangat ia cintai. Bahkan dengan kesal Miho mengatakan lebih baik ia membunuh Chang Ho daripada menceraikannya. 창호 만나서 내가 아작내버리게. Kemudian di tempat berbeda, kepala sipir sedang bahagia menghitung pundi-pundi cuan haramnya. Dan ia pun kemudian semakin tamak dan menyuruh asistennya untuk mengumpulkan semua tahanan. Kemudian semua tahanan dikumpulkan di aula, dan kepala sipir memberitahu Xia sok bijak untuk menyemangati para tahanan agar berupaya menjadi lebih baik. Bangke banget nih bapak-bapak. Kemudian kepala sipir membagi para tahanan menjadi 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Di mana kelompok A adalah tempat istimewa para tahanan yang selama ini memberi donasi kepada kepala sipir. Saat itu Chang Ho merasa aneh dengan ketua sel tahanannya yang masuk kelompok A. Kemudian Jerry mengatakan ketua sel mereka adalah orang yang sering dimintai kepala sipir untuk meramalkan dirinya, sehingga ia mendapatkan perlakuan istimewa. Kemudian kericuan terjadi saat seorang tahanan memprotes karena dirinya selalu berdonasi, namun ia tidak dimasukkan dalam kelompok A. Chang Ho merasa kasihan ketika melihat tahanan itu dipukuli oleh para petugas, dan kemudian ia pun menolongnya. Chang Ho kemudian memberanikan diri untuk mendebat kepala sipir agar ia memberikan keadilan dan hak yang sama kepada semua tahanan. Namun kepala sipir menjadi murka dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Chang Ho. Kemudian kita diperlihatkan bentuk diskriminasi setiap kelompok di tahanan tersebut. Ketika para tahanan kelas atas bersenang-senang dan dibebaskan dari semua tugas-tugasnya, tahanan kelompok C lah yang harus melakukan berbagai tugas menyebalkan. Kemudian terlihat narapidana tua yang tempo hari dipukul sampai pingsan oleh Chang Ho. Ia sedang memanggil seorang tahanan untuk ditawarkan sebuah misi rahasia. Kemudian saat waktu istirahat, dan saat itu Chang Ho sedang sendirian, tiba-tiba narapidana tadi mendekati Chang Ho dan menghunuskan pisaunya. Chang Ho memberikan perlawanan yang sangat sengit. Semua tahanan berseru sambil menonton mereka, termasuk 3 bapak-bapak yang terlihat puas melihat hal tersebut. Kemudian setelah kepala sipir mengetahui peristiwa itu dari layar monitor, ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan perkelahian tersebut. Kemudian dalam keadaan lelah dan bersimbah darah, Chang Ho pun menyadari bahwa trio bapak-bapak tidak mungkin orang yang menjebak Chang Ho sebagai Big Mouse, karena mereka bertiga sangat ingin membunuh Chang Ho. Kemudian Chang Ho dipanggil oleh kepala sipir yang ingin berkompromi dengannya. Kepala sipir mengatakan ia akan menjaga Chang Ho dengan baik, asalkan Chang Ho memberikan 10% dari dana penipuan yang ia dapatkan dari Gong Ji-hon. Kepala sipir mencoba mengancam Chang Ho untuk bekerja sama dengannya, agar ayah mertua dan istri Chang Ho bisa tetap aman. Namun saat itu Chang Ho tiba-tiba berubah terlihat menyeramkan. Ia pun mengatakan bahwa ia memanglah Big Mouse.
Sorot mata tajam dan penuh amarah membuat Chang Ho sukses membuat kepala sipir terkejut dan juga takut. Chang Ho memperingatkan kepala sipir untuk tidak bermain-main dengan keluarganya, karena ia akan membuat semua orang yang terlibat dalam masalah ini akan sama menderita dengannya. 똑히 보여줄 테니까. 2시간 동안 자세 한번 들어주지 않고. Kemudian di tempat berbeda, wali kota Doha ikut menyaksikan interogasi istri Chang Ho dari ruang kaca. Jaksa Choi langsung menanyakan tentang keterlibatan Mi-ho dalam semua kejahatan Big Mouse. Mi-ho menegaskan ia sangat percaya kepada suaminya dan ia yakin Chang Ho bukanlah Big Mouse. 그 사람 빅마우스 아니에요. 홍미호 씨한테서 뭐가 나오나? Kemudian saat Mi-ho menunggu bus untuk pulang, ia teringat dengan kenangan-kenangan indah persahabatannya dengan Chang Ho sampai kemudian mereka berdua akhirnya menikah. Mi-ho menangis mengingat semua kenangan tersebut karena ia sangat merindukan Chang Ho. Dan saat itu wali kota Doha melihat Mi-ho dari kejauhan. Kemudian setibanya di rumah, saat wali kota Doha sedang membaca catatan daftar nama langganan narkotika Big Mouse, Doha terlihat menyembunyikan buku tersebut saat istrinya menyapanya. Rupanya Junhee saat itu ingin memperingati ulang tahun pernikahan mereka dengan suasana romantis untuk ber-unboxing. Namun Cha Doha tiba-tiba mengatakan ia tidak menginginkan seorang anak dalam rumah tangga mereka. Junhee pun langsung bad mood dan memutuskan untuk tidur duluan. Kemudian keesokan harinya, setelah kelompok tahanan kelas C membersihkan selokan, mereka mengeluhkan tentang makanan yang mereka dapatkan, namun mereka hanya bisa mengomel sendiri. Kemudian Chang Ho melihat semua itu dan tiba-tiba langsung membalikkan meja makanan. Ia mengajak semua teman-temannya untuk melakukan protes, sambil membawa banyak ember berisi kotoran sebagai amunisi mereka. 터지게 해줄 테니까 똥통 들고 따라와! Chang Ho memiliki niatan untuk membuat semua orang percaya bahwa dia adalah Big Mouse. Kemudian pasukan Chang Ho mendapatkan hadangan dari para petugas. 배고파. 밥 줘. Chang Ho berhasil membuat kehebohan saat itu, dan ia pun semakin memberi perlawanan kepada para petugas saat keinginannya tidak dituruti. Dan perang kotoran pun terjadi. Semua tahanan sangat senang menonton perang tersebut. 저기 까마귀 좀 보내. 빨리 돈 가져와! 빨리 가져와! 안 가져와! 여기 보는 놈 많다. Kemudian kepala sipir datang dengan trio bapak-bapak bangket. Saat itu Chang Ho mendekat kepada kepala sipir dan mengatakan bahwa ia bisa melakukan apapun karena ia adalah Big Mouse, termasuk juga dengan menghancurkan kepala sipir. Kepala sipir pun akhirnya mengabulkan keinginan Chang Ho. Suasana di dalam penjara pun sangat heboh karena Chang Ho dan anak buahnya berhasil mendapatkan keinginan mereka. 밥 좀 먹겠다고요. 해산! 됐어? 지금 뭐 하는 짓이야? Sementara itu, trio bapak-bapak semakin kesal melihat Chang Ho. Kepala sipir hanya bisa mengatakan ia melakukan semua itu seperti yang diminta oleh Gong Ji-hon. Kemudian saat Chang Ho menikmati makanan dengan teman-temannya, ia mendapatkan kunjungan dari pengacara Kim dan juga Mi-ho. Chang Ho pun terkejut dengan perasaan bahagia bercampur dengan kesedihan. Mi-ho langsung memeluk Chang Ho tanpa berkata-kata. Ia pun sangat kesal dengan keputusan Chang Ho yang ingin menceraikan dirinya. Namun Mi-ho menegaskan ia akan menemani Chang Ho apapun yang terjadi, bahkan jika Chang Ho harus mati di penjara. Chang Ho semakin menangis dan memeluk Mi-ho untuk mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Kemudian saat itu Chang Ho kembali dimasukkan ke dalam sel isolasi karena ia memimpin pemberontakan kotoran. Dan saat itu, Chang Ho pun memutuskan untuk lebih kuat dan bertahan agar ia bisa melindungi Mi-ho.
Kemudian hari berikutnya, saat petugas membuka sel isolasi, ia sangat terkejut dan merasa terintimidasi dengan perubahan sorot mata Chang Ho. Mulai hari itu, Chang Ho meyakinkan dirinya untuk menjadi Big Mouse, dan ia pun sudah mulai mendapatkan pengikut yang setia kepadanya. Kemudian Chang Ho menyuruh Jerry untuk merekrut beberapa anggota lain, dan Chang Ho pun bersedia memberikan apapun untuk siapapun yang menjadi anak buahnya. Jerry kemudian memulai misi rekrutmennya. Informasi tersebut begitu cepat beredar dari mulut ke mulut. Namun setelah itu hanya ada 3 orang anggota saja yang mendaftar. Karena kebanyakan dari mereka masih belum mempercayai Chang Ho adalah Big Mouse. Dan tugas Chang Ho sekarang adalah membuat semua orang yakin bahwa ia adalah Big Mouse. 2 anak buah Chang Ho yang baru adalah ketua sel sendiri yang memilih bergabung bersama Chang Ho karena ia ingin Big Mouse membantunya menemukan anaknya yang hilang. Kemudian 1 orang lainnya adalah tahanan psikopat yang mendapatkan hukuman mati. Tahanan tersebut ingin meminta Chang Ho untuk menyelamatkan ibunya yang sedang sakit parah. Kemudian di tempat berbeda, Miho sudah mulai mencari-cari informasi tentang makalah Dr. Seo yang hilang. Kemudian Miho dipanggil oleh Direktur Junhee. Saat itu Junhee langsung meminta Miho untuk mengundurkan diri, karena Junhee sudah tahu bahwa Miho adalah istri dari Big Mouse. Miho tentu saja tidak menerima permintaan Junhee. Miho memberitahu Junhee bahwa ia tidak akan pergi sampai ia bisa menemukan makalah Dr. Seo dan bisa membebaskan suaminya. Miho mengatakan bahwa wali kota Doha adalah orang yang menyewa jasa Chang Ho untuk mengungkap kematian Dr. Seo. 논문 내용이 뭔지 나가서 읽어보세요. 우리 남편 좀 살려주세요. Kemudian di luar ruangan terlihat seorang wanita sedang menunggu Miho. Wanita tersebut adalah wanita yang dipaksa untuk menandatangani surat penghentian pengobatan suaminya yang sedang sakit kanker. 여기서 할 수 있는 거 아무것도 없는데. Namun saat itu kepala perawat tiba-tiba datang dan mengajak Miho untuk pergi. Kemudian di tempat berbeda, 3 bapak-bapak laknut sedang bernegosiasi dengan kepala sipir. Mereka sepakat memberikan kepala sipir 300 juta agar kepala sipir membiarkan mereka memberi pelajaran kepada Chang Ho. 전수금 2장. 눈만 한번 질끈 감아주면 돼. 오케이. 아우 깔끔하다. 좋네. Kemudian hari berikutnya, 3 orang narapidana sengaja dipindahkan ke sel tahanan Chang Ho. Dan salah satu dari mereka adalah pria bermata buram yang tempo hari menyerang Chang Ho di lapangan. Chang Ho pun mulai waspada dan menduga bahwa trio bapak-bapak bangke dan kepala sipir ada di balik rencana kali ini. 형님, VIP들이 형님 노린다는 게 사실이야. Kemudian keesokan harinya, saat Chang Ho dan yang lain sedang membersihkan sampah-sampah, tiba-tiba datang beberapa narapidana yang dipimpin oleh pria bermata buram. 오늘 저 쓰레기 때문에 묻히게 해줄게. 빅마우스? Mereka pun langsung menghajar Chang Ho dan teman-temannya. Perkelahian pun terjadi dengan begitu sengit. 진짜 별은 따로 숨겨놨지. Dan saat itu, pria psikopat yang sedari tadi hanya diam saja, ia kemudian mengambil pisau dari sakunya. Rupanya narapidana psiko tersebut telah mendapatkan perintah untuk membunuh Chang Ho dari pengacara Lee. Dan saat itu, ketua sel Chang Ho berusaha untuk melindungi Chang Ho, hingga ia kemudian mendapatkan luka di perutnya. Semoga nanti di episode 4, kepala sel tahanan Chang Ho bisa diselamatkan. 타격대 투입! Cerita berlanjut semakin menegangkan dan penuh dengan tanda tanya. Perkelahian yang terjadi begitu sengit dan telah menyebabkan ketua sel tahanan yang memiliki keahlian meramal, ia pun mendapatkan luka tusukan di perutnya.
Kepala sipir yang sedari tadi mengawasi dari layar ruangannya, ia pun langsung memutuskan untuk mengevakuasi dan memberi pertolongan kepada tahanan yang mendapatkan luka tersebut. Kemudian Chang Ho dengan penuh emosi memperingatkan kepala sipir bahwa ia telah salah membuat keputusan dengan tidak memihaknya. Kemudian kepala sipir mengunjungi tahanan yang terluka tadi. Tahanan tersebut adalah ahli peramal yang dipercaya oleh kepala sipir selama ini. Ia pun percaya dengan alasan yang mendasari tahanan tersebut sangat percaya bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Kemudian di tempat berbeda, semua tahanan yang terlibat dalam perkelahian tadi sengaja dikurung di dalam ruang isolasi. Jerry terlihat kesal dan merasa tidak adil karena ia adalah korban dalam perkelahian tadi. Kemudian asisten kepala sipir datang untuk mengeluarkan Chang Ho dan anak buahnya. Hal tersebut tentu membuat pria yang memulai serangan tadi memprotes hal itu, karena kepala sipir harusnya memihak mereka. Trio bangke sedang menunggu kepala sipir untuk memprotes tindakannya. Karena tadi kepala sipir menghentikan perkelahian dan menyelamatkan kelompok Chang Ho. Kepala sipir berdalih ia sengaja melakukan hal tersebut untuk melindungi penjara yang ia pimpin. Ia tidak ingin ada masalah yang timbul di tempat itu. Karena jika perkelahian tadi menyebabkan banyak korban, tentu akan sangat berbahaya. Karena pihak kepolisian pusat pasti akan menyelidiki dan terbongkarlah sudah semua praktek busuk dalam penjara itu. Namun trio bangke tidak mau tahu karena mereka semakin kesal melihat Chang Ho baik-baik saja. Kepala sipir memperingatkan trio bangke untuk berhati-hati karena Gong Ji-hoon telah menegaskan bahwa Chang Ho harus tetap hidup. Baik kepala sipir dan trio bangke memang sangat takut dengan Gong Ji-hoon. Kemudian di tempat berbeda, saat Mi-ho melakukan tugas-tugasnya untuk memberikan obat kepada seorang pasien, tiba-tiba pasien tersebut langsung kejang-kejang karena rupanya dosis obat yang diberikan Mi-ho terlalu tinggi. Mi-ho pun mendapatkan teguran dari dokter pasien itu. Mi-ho membela diri dengan mengatakan dosis yang ia berikan sudah sesuai oleh arahan. Rupanya saat itu, kepala perawat telah merubah data rekam obat pasien. Namun Mi-ho dengan cerdik ia telah memfoto data sebelumnya, sehingga yang ia lakukan telah sesuai dengan perintah yang tertulis. Akhirnya Mi-ho pun selamat dari kemarahan dokter pasien tersebut. Namun dari sini Mi-ho menyadari bahwa kepala perawat telah sengaja memberinya masalah agar ia dikeluarkan dari rumah sakit tersebut. Kemudian saat Mi-ho mengikuti seminar di rumah sakit, Mi-ho memberanikan diri untuk mengatakan ia memiliki makalah Dr. Sho yang belum diterbitkan. Hal tersebut tentu membuat para peserta terkejut. Kemudian saat Mi-ho pulang ke rumah, Mi-ho merasa ada seseorang yang sengaja mengikutinya sejak ia keluar dari rumah sakit. Beruntung saat itu Mi-ho bertemu dengan ayahnya, sehingga ia pun bisa merasa sedikit aman. Kemudian saat itu Mi-ho mendapatkan telepon dari wali kota Doha. Ia menanyakan tentang makalah Dr. Seo yang telah ditemukan oleh Mi-ho. Mi-ho pun terlihat senang karena ia berhasil memancing orang penting untuk mempercayainya. 네, 거기 알아요. Kemudian di tempat berbeda, Chang Ho menjenguk ketua sel tahanannya. Chang Ho berterima kasih karena pria tersebut telah berkorban untuknya. Dan Chang Ho pun berjanji untuk segera menemukan putri pria tersebut yang telah hilang. Chang Ho dengan santai dan percaya diri mengatakan dengan jujur bahwa ia adalah Big Mouse. Pria tersebut hanya tersenyum karena ia merasa pilihan yang telah ia lakukan dengan berada di sisi Chang Ho adalah keputusan yang terbaik. Kemudian pria tersebut bertanya tentang apa yang akan Chang Ho lakukan kepada 3 pria yang menyerangnya. Chang Ho dengan santai ia mengatakan akan membalas 10 kali lipat kepada mereka yang berbuat jahat kepadanya. Kemudian di ruangan isolasi, 3 tahanan yang tempo hari menyerang Chang Ho tersebut
Pria bermata buram saat itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan dua pria yang lain terlihat emosi karena seharusnya kepala sipir menepati janjinya untuk melindungi mereka. Kemudian saat Chang Ho selesai menjenguk ketua sel tahanannya, Chang Ho sedikit terkejut melihat kepala sipir sedang mengevakuasi jenazah pria bermata buram. Kepala sipir menaruh curiga tentang bagaimana pria yang ada di dalam sel isolasi bisa sampai bunuh diri. Dan kenapa pria yang mencoba membunuh Chang Ho bisa bernasib tragis seperti itu. 안녕하세요. Kemudian di tempat berbeda, Miho sedang bertemu dengan wali kota Doha untuk membahas tentang Chang Ho. Miho merasa wali kota Doha harus membantunya karena ialah yang melibatkan Chang Ho dalam kondisi ini. Miho mengatakan bahwa ia curiga dengan keterlibatan istri wali kota Doha dalam kasus makalah Dr. Seo yang hilang. Namun saat itu, Doha menegaskan bahwa istrinya tidak mengetahui apapun, dan ia pun merasa sangat mengenali dan percaya kepada istrinya. Kemudian di tempat berbeda, sejak kasus perkelahian kemarin, posisi Chang Ho semakin berpengaruh di tahanan tersebut. Banyak tahanan lain yang ingin menjadi anak buah Chang Ho. Dan momen lucu pun terjadi saat Chang Ho terlihat berlatih fisik. Namun rupanya ia hanya menaiki punggung anak buahnya agar terlihat keren. Kemudian saat itu kepala sipir terlihat menyambut Gong Ji-hoon yang datang untuk menemui Chang Ho. Tujuan Gong Ji-hoon hanya untuk meminta dana investasinya bisa kembali. Namun Chang Ho mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang tersebut, dan sekalipun ia memilikinya, ia tidak akan menyerahkannya kepada Gong Ji-hoon, karena Gong Ji-hoon pasti akan menghabisinya setelah itu. Kemudian Gong Ji-hoon yang mulai kesal, ia pun mengancam Chang Ho. Namun sebelum itu Gong Ji-hoon memberi kesempatan seminggu kepada Chang Ho untuk memberinya 5 nama klien yang membeli barang haram kepadanya. Gong Ji-hoon akan percaya bahwa Chang Ho adalah Big Mouse ketika Chang Ho bisa membuktikannya. Dan sebaliknya, jika Chang Ho tidak bisa menyebutkan 5 nama tersebut, maka Ji-hoon akan langsung menghabisi Chang Ho. Kemudian setelah bertemu dengan Ji-hoon, Chang Ho pun langsung melumpuhkan penjaga tahanan yang sedang mengantarnya untuk kembali ke selnya. Saat itu Chang Ho hanya ingin merebut handphone penjaga tersebut untuk menelpon wali kota Doha. Chang Ho meminta tolong kepada wali kota Doha untuk memberikan 5 nama klien besar Big Mouse. Chang Ho meminta tolong wali kota Doha untuk memberikan 5 nama klien besar Big Mouse dengan melihat buku catatan yang berhasil disita oleh jaksa. Saat itu Chang Ho pun memberitahu bahwa Ji-hoon juga memiliki buku yang berisi nama-nama klien besar Big Mouse. Wali kota Doha pun akhirnya sadar bahwa jaksa Choi telah diam-diam mengkhianatinya. Kemudian setelah wali kota Doha menutup teleponnya, tiba-tiba para penjaga tahanan datang. Chang Ho dengan sikap santainya yang khas akhirnya memberitahu bahwa ia hanya menelpon wali kota Doha. Kemudian di tempat berbeda, wali kota Doha sengaja menyuruh anak buahnya untuk mulai sekarang mengawasi jaksa Choi dan Gong Ji-hoon. Kemudian di tempat berbeda, salah satu tahanan di ruang isolasi mendadak di luar kendali saat ia memukul-mukul kepalanya sendiri sampai berdarah. Kepala sipir dan tim dokter pun tidak ada pilihan lain selain membebaskan 3 tahanan dari ruang isolasi. Entah apa yang sudah terjadi tentang kematian pria bermata buram membuat mereka sangat takut jika Big Mouse akan membalas dendam kepada mereka. Kemudian saat mereka bertiga berkumpul lagi untuk makan bersama dengan rekan-rekan tahanan yang lain, beberapa tahanan yang lain diam-diam memperhatikan mereka bertiga dan membahas tentang kebodohan mereka yang telah menantang Big Mouse. Chang Ho sendiri saat itu terlihat sedang mengawasi 3 tahanan tersebut. Namun tiba-tiba, kedua tahanan tersebut langsung muntah dan kejang-kejang. Mereka pun ternyata keracunan dan akhirnya meninggal. Chang Ho semakin bertanya-tanya apakah Big Mouse ada di antara para tahanan lainnya.
Kemudian tim investigasi polisi mulai mengecek beberapa temuan di lokasi kejadian. Dan mereka pun melanjutkan dengan mengecek rekaman CCTV. Dan saat itu kepala sipir menangkap hal aneh saat kedua tahanan mulai makan. Rupanya kedua tahanan tersebut sengaja meminum racun sebelum mereka menyantap makanannya. Namun mereka semua tentu semakin bingung dari mana kedua tahanan tersebut bisa mendapatkan racun sianida. Kemudian kepala sipir memimpin pasukannya untuk menggeledah sel tahanan Chang Ho. Namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Kepala sipir menjadi kesal dengan Chang Ho yang bersikap seolah-olah ia adalah Big Mouse. Dan terlebih lagi, para tahanan yang lain lebih takut kepada Chang Ho daripada dirinya. Kepala sipir mencoba menakuti Chang Ho karena sebentar lagi Gong Ji-hoon akan menagih Chang Ho, seperti kesepakatan mereka kemarin. Dan ketika terbukti Chang Ho bukanlah Big Mouse, tentu saja Chang Ho akan mendapatkan masalah yang sangat besar. 너 죽는 거야 이 안에서. 어르신 컨디션 어때요? 쏘쏘입니다. Kemudian di tempat berbeda, Gong Ji-hoon dan temannya mencoba menemui seorang ketua yang sangat disegani. Bahkan saat menunggu untuk bertemu sang ketua, Gong Ji-hoon yang gahar terlihat sangat gugup. Kemudian Gong Ji-hoon bertemu dengan Jun-hye yang sedari tadi ada di rumah tersebut. Jun-hye sendiri terlihat lebih dekat dengan sang ketua. Saat itu asisten sang ketua mengatakan bahwa sang ketua menolak untuk bertemu Gong Ji-hoon karena ia hanya mau bertemu saat Gong Ji-hoon bisa mengembalikan 100 miliar dana investasi bodong yang Gong Ji-hoon pinjam. 때처럼 또 목침 맞고 싶으십니까? Ji-hoon terlihat sangat takut dan memilih untuk pergi daripada menerima amukan sang ketua. Kemudian sebelum pergi, sang ketua menyuruh Gong Ji-hoon untuk pergi ke restoran mewah tempat wali kota Doha sedang bertemu dengan dua orang petinggi di sana. Ji-hoon terlihat kesal karena ia sangat malas untuk memberi dukungan kepada Doha. Entah siapa sebenarnya sosok sang ketua yang berhasil membuat Ji-hoon begitu gugup dan ketakutan. 긴장 풀어. 홍 대표가 여기 어쩐 일이야? Kemudian Gong Ji-hoon dan Sung Tae terlihat datang menyapa dua petinggi politik yang sedang bertemu dengan Cha Do-ha. Gong Ji-hoon dan Cha Do-ha berusaha menunjukkan keakraban mereka. Gong Ji-hoon bahkan sengaja memperlakukan dua petinggi tersebut dengan sangat ramah untuk menunjukkan bahwa ia sangat mendukung dan meminta dua petinggi politik tersebut untuk membantu Cha Do-ha. 수면 너 개밥이야. 잘 알잖아. 언제부터 네 맘대로 결정했어? Kemudian saat Gong Ji-hoon dan Cha Do-ha sedang bertemu berdua saja, Gong Ji-hoon langsung menyindir dan memperingatkan Do-ha bahwa ia adalah atasan Do-ha dan ialah yang berhasil membuat Do-ha mendapatkan posisinya sekarang. Cha Do-ha pun tentu tidak terima dan berbalik mengingatkan Ji-hoon. Ia pun mengingatkan tentang semua bantuan yang Ji-hoon terima darinya. Mereka berdua pun saling bertengkar dan mengancam. Sampai kemudian Sung Tae datang untuk melarang mereka berdua. Ji-hoon yang sangat kesal saat itu memiliki niatan untuk melaporkan Do-ha yang telah mengkhianati sang ketua. 나 지금 미행당하고 있어. 이번엔 확실. Kemudian saat Mi-ho berjalan pulang, ia pun kembali merasa sedang diikuti oleh seseorang. Namun saat itu Mi-ho berhasil menangkap penguntitnya karena ia sengaja menjebak pria tersebut dengan meminta bantuan ayahnya dan pengacara Kim. Rupanya pria tersebut adalah asisten wali kota Doha. Mi-ho kemudian menelpon wali kota Doha agar ia segera menemuinya. Saat itu Do-ha sedang melihat bukti-bukti kedekatan jaksa Choi dan Gong Ji-hoon. Kemudian sebelum menemui Mi-ho, Cha Do-ha melihat buku catatan pembeli barang haram dari Big Mouse. Wali kota Doha meminta anak buahnya untuk segera dibebaskan dan ia kemudian memberi catatan kecil untuk diberikan kepada Chang Ho. Kemudian keesokan harinya, Mi-ho dan pengacara Kim mengunjungi Chang Ho. Chang Ho meminta pengacara Kim untuk meninggalkan mereka berdua yang ingin berkangen-kangenan satu sama lain.
Kemudian Miho memberi Chang Ho catatan yang dititipkan oleh wali kota Doha. Chang Ho pun akhirnya lega setelah mendapatkan catatan tersebut, dan ia pun langsung menelpon wali kota Doha untuk berterima kasih. 됐어 미호야. 됐어. 나 살짝 흥분돼. Kemudian di tempat berbeda, Gong Ji-hoon sangat bahagia karena ia telah berhasil menjebak Cha Do-ha dan juga Chang Ho dengan catatan palsu yang sengaja ia buat. Rupanya jaksa Choi sengaja mengkhianati Cha Do-ha karena Gong Ji-hoon akan menjadikannya kepala kejaksaan. 내가 미는데 왜? 당연하지. 그래, 주말에 보자고. Kemudian di tempat berbeda, trio Bangkek menjadi kesal setelah tahu wali kota Doha telah mengkhianati mereka. 어떻게 우리한테 이럴 수가 있냐고. 그럼 주동자들은 다 죽은 셈이네. Kemudian keesokan harinya, rumor tentang kehebatan Big Mouse yang memiliki ilmu mengendalikan pikiran orang lain pun langsung tersebar. Dan kemudian, sebuah ajang taruhan besar di penjara pun terjadi. Mereka bertaruh antara Big Mouse dan trio Bangkek. 빅마우스까지 갔나? Kabar tersebut pun telah sampai kepada trio Bangkek dan otomatis mereka pun murka. 다음에 통 좀 크게 써봐봐. 가자. 양봉 삼촌 빅마우스 한 장. Mereka langsung menghajar Jerry yang bertindak sebagai bandar taruhan. Kemudian Jerry diantar untuk menemui Chang Ho. Dan setelah melihat kondisi Jerry yang babak belur, membuat Chang Ho kesal dan berjanji untuk memastikan siapapun yang telah memilihnya pasti akan menang. 이번에 배당 크게 터질 거라고. 되게 황당한 친구네. 응? Kemudian kepala sipir sengaja menyuruh tahanan yang lain untuk pergi karena trio Bangkek ingin mengatakan sesuatu kepada Chang Ho. Trio Bangkek menantang Chang Ho untuk bertaruh 100 juta tentang hasil pertemuan Chang Ho dan juga Gong Ji-hoon besok. Mereka sangat yakin bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse karena mereka sudah tahu bahwa catatan pembeli barang haram yang dimiliki oleh Cha Do-ha adalah palsu. 장난해? 명단 알고 있다의 3억. Namun saat itu Chang Ho dengan penuh percaya diri, ia malah bertaruh 300 juta untuk dirinya sendiri. Chang Ho sama sekali tidak takut pertemuannya dengan Ji-hoon besok. Kemudian di tempat berbeda, Gong Ji-hoon sengaja mendekati Cha Do-ha. Ia menyindir tentang catatan Big Mouse yang ada kepada Cha Do-ha. Gong Ji-hoon mengatakan bahwa catatan tersebut adalah hasil karyanya sendiri. Ia berniat untuk menjebak Do-ha dan juga Chang Ho. Cha Do-ha berusaha menghubungi kepala sipir, namun kepala sipir tidak mau mengangkat teleponnya. 오이사칠. Kemudian di tempat berbeda, setelah Chang Ho bersemedi, asisten sipir datang untuk menjemputnya. Dan terlihat banyak kerumunan tahanan yang menyambut Chang Ho. Bahkan mereka pun memberi semangat untuk Chang Ho. Chang Ho dengan penuh percaya diri pun kemudian berjalan untuk menemui Gong Ji-hoon yang telah menunggunya. 믿든 말든 난 원해 평화 내 싸움은 질에 관심 사는 내 관심 그걸 내가 줄 땐 아주 확실한 방향 높은 곳에 데려다 놔고 추락해도 죽지 않는 Semoga di episode 5 ini sudah bisa mengungkapkan fakta yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Cerita pun berlanjut. Terlihat riuh suara para tahanan yang mendukung Chang Ho. Kemudian di luar penjara, akhirnya wali kota Doha pun sudah tiba. Ia pun langsung berlari menemui Chang Ho. Doha meminta sedikit waktu untuk bisa berbicara dengan Chang Ho terlebih dahulu.
Namun saat itu kepala sipir datang dan ia pun melarang Do-ha untuk berbicara dengan Chang-ho. Kepala sipir meminta Pak Wali Kota untuk mengerti bahwa saat ini hanya Gong Ji-hon lah yang memiliki kuasa untuk Chang-ho. Chang-ho pun kemudian dibawa ke ruang VIP untuk bertemu dengan Gong Ji-hon dan trio bangke. Mereka menyambut Chang-ho dengan senyum terbaiknya. Sementara itu, Chang-ho terlihat sangat percaya diri dan tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Chang-ho awalnya menolak memberikan 5 nama yang diinginkan oleh Ji-hon. Ia beralasan tidak percaya dengan Gong Ji-hon. 오, 최 시장. Kemudian wali kota Doha pun juga masuk ke dalam ruangan tersebut. 자, Dan permainan berbahaya pun dimulai. Kepala sipir bertindak sebagai pemimpin permainan. Ia meminta Chang-ho dan Gong Ji-hon menuliskan 5 nama klien besar Big Mouse dalam secari kertas. Baik Gong Ji-hon dan Chang-ho terlihat begitu percaya diri, sementara wali kota Doha terlihat sedikit cemas. Kemudian setelah mereka selesai menulis, kepala sipir kemudian membacakan hasil jawaban mereka. Dimulai dari jawaban Gong Ji-hon yang memberikan 4 nama orang Korea dan 1 orang asing sebagai klien besar Big Mouse. Kemudian saat kepala sipir membuka hasil jawaban Chang-ho, ia pun langsung terdiam dan memilih untuk memberikan kertas tersebut kepada Gong Ji-hon. Rupanya hasil jawaban dari Chang-ho sama persis dengan milik Gong Ji-hon. Gong Ji-hon terdiam kaget dan berusaha untuk menutupi ketakutannya. Kemudian Direktur Jang sangat terkejut melihat jawaban Chang-ho sama persis seperti milik Gong Ji-hon. Chang-ho kemudian meledek Ji-hon karena ia kurang 1 huruf saat menuliskan nama klien luar negeri Big Mouse. Kemudian asisten kepala sipir langsung menelpon rekannya dan memberitahu bahwa Chang-ho lah sang Big Mouse. 우리 같이 빅마우스 등! 우리가 된다고 했잖아, 그러니까. Semua tahanan yang mendukung Chang-ho dan bertaruh untuk Chang-ho pun bersorak kemenangan. 웰컴 빅마우스. Kemudian setelah Gong Ji-hon memberi salam kepada Chang-ho, Ji-hon langsung menanyakan uang 100 miliar yang telah ia berikan, dan ia meminta Chang-ho untuk mengembalikan uang tersebut. Dan ia meminta bukti bahwa ia yang mengambil uang tersebut. Ji-hon kemudian menyebut nama Peter sebagai kaki tangan Big Mouse. Ia mengatakan uang 100 miliar tersebut telah dibawa semua oleh Big Mouse. Chang-ho pun kemudian menyuruh Ji-hon untuk menangkap Peter agar mereka bisa menginterogasi kebenaran pernyataan dari Peter. Belum lama setelah Chang-ho tersenyum dengan memberi tugas berat kepada Ji-hon, tiba-tiba kepala sipir mendapatkan telepon dari Jaksa Choi. Jaksa Choi ingin menginterogasi Chang-ho karena Peter telah ia tangkap. Chang-ho pun terkejut dan Ji-hon sendiri bersorak kegirangan. Rupanya Gong Ji-hon dan Jaksa Choi telah menyiapkan semuanya dengan baik. Kemudian di tempat berbeda, seorang pria bertubuh subur terlihat menggigit kukunya karena cemas dengan interogasi Jaksa Choi. Pria tersebut adalah Peter. Ia menceritakan bahwa dahulu saat ia sedang putus asa dan hampir bunuh diri, ia dihubungi oleh seseorang yang tidak ia kenal. Orang tersebut bersedia mendanai dan mengajarinya untuk bermain saham. Dan dalam waktu 2 minggu pun, ia langsung tajir melintir. Hingga kemudian ia dipercaya untuk mengelola keuangan komunitas Gong Ji-hon dan Crazy Rich yang lain. Pria tersebut menganggap Big Mouse adalah dewa untuknya yang telah menyelamatkan kehidupannya. Hingga akhirnya ia sendiri sadar bahwa semua uang yang ia kelola malah jatuh ke tangan Big Mouse yang telah ia anggap seperti dewa. Pria tersebut mengatakan ia hanya sekali bertemu dengan Big Mouse, dan itu pun hanya sebatas tangannya saja. Karena saat itu Big Mouse tetap ada di dalam mobil dan hanya membuka sedikit kaca mobilnya saat bertemu dengan Peter. Kemudian Jaksa Choi menunjukkan foto Chang-ho. Peter pun tidak mengenali Chang-ho sebagai Big Mouse.
dan ia merasa Chang Ho bukanlah Big Mouse. Namun jaksa Cho memintanya untuk memberi kesaksian bahwa Big Mouse yang pernah ia lihat adalah Chang Ho. Jaksa Cho sendiri sudah sangat lelah dengan kasus menyebalkan ini, sehingga ia membuat skenario seperti itu. Kemudian di tempat berbeda, terlihat Chang Ho dengan rombongan tahanan yang lainnya menuju kejaksaan. Dan saat itu, Gong Ji-hyun dan Do-ha pun datang untuk menyaksikan interogasi Chang Ho. Do-ha dan Ji-hyun saling menuduh. Do-ha masih kesal karena Ji-hyun sengaja memberinya daftar nama palsu, dan ia merasa Ji-hyun sangat ingin menghancurkan karirnya. Dan Gong Ji-hyun sendiri merasa Do-ha sengaja menunjuk Chang Ho menangani kasus kematian Dr. Seo karena Do-ha adalah Big Mouse. Mereka berdua menyaksikan interogasi yang akan dilakukan oleh Peter dan Chang Ho dengan raut kecemasan. Kemudian Peter semakin khawatir untuk memberi kesaksian tentang dirinya yang pernah bertemu dengan Big Mouse. Ia takut dengan organisasi Big Mouse yang bisa saja mencelakainya. Namun jaksa Choi memaksa Peter untuk mengikuti skenario yang telah ia buat. Kemudian Chang Ho pun datang dan dipertemukan dengan Peter. Chang Ho dengan santai menanyakan apakah Peter mengenali dirinya. Terlihat saat itu Peter hampir tidak berani menatap Chang Ho. Jaksa Cho menanyakan bagaimana Chang Ho bisa mengetahui 5 nama klien Big Mouse. Namun Chang Ho saat itu menjawabnya, ia tidak sengaja mendapatkan 5 nama tersebut dari seseorang lewat selembar kertas. Kemudian smartwatch pria tersebut berbunyi dan mengingatkan saat itu adalah jadwal untuk suntik insulinnya. Namun setelah ia menyuntikkan insulin tersebut, ia pun langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Mulut pria tersebut mengeluarkan busa seperti tanda orang keracunan. Jaksa Choi pun terkejut, begitu juga dengan Gong Ji-hyun yang menyaksikan dari ruang lainnya. Do-ha terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu Chang Ho yang memeriksa pria tersebut, ia pun mencurigai orang yang sedang menonton interogasinya di ruang lainnya adalah orang yang terlibat dalam percobaan pembunuhan itu. Gong Ji-hyun tidak menyangka interogasi Chang Ho bisa mengorbankan nyawa dengan misterius seperti tadi. Ji-hyun kemudian menanyakan tentang makalah Dr. Seo yang dimiliki oleh istri Chang Ho. Namun, Do-ha mengatakan hal itu tidak benar karena ia sudah mengkonfirmasinya sendiri. Namun Ji-hyun tidak bisa percaya begitu saja karena ia menganggap istri Chang Ho adalah wanita paling berbahaya setelah Chang Ho. Kemudian di tempat berbeda, Mi-ho mendapatkan perlakuan tidak baik ketika ia tidak diikutsertakan dalam kunjungan perawat rumah sakit Gucheon yang akan melakukan kegiatan sukarela ke penjara Gucheon. Kemudian istri pasien kanker yang tempo hari dipaksa untuk menandatangani berkas suaminya, ia teringat dengan permintaan Dr. Seo yang memintanya dibuatkan kalung salib untuk menyembunyikan sebuah memory card. Ia pun terkejut karena melihat kalung salib tersebut dipakai oleh Dr. Jun-hee. Bahkan saking bingung dan terkejutnya, wanita tersebut tidak mendengar saat Mi-ho mengajaknya berbicara. Kemudian Mi-ho mendapatkan telepon dari Gong Ji-hyun yang mengajaknya bertemu. Ji-hyun mengajak Mi-ho untuk makan terlebih dahulu, namun Mi-ho menolaknya. Kemudian Ji-hyun meminta Mi-ho untuk menunggunya sampai selesai makan. Mi-ho merasa Ji-hyun memang bukanlah orang yang menyenangkan. Namun Ji-hyun membela diri dengan mengatakan harusnya Mi-ho bangga bisa bertemu dengannya karena Ji-hyun telah meluangkan waktu sibuknya untuk Mi-ho. Saat itu diam-diam wali kota Do-ha menyadap pembicaraan mereka. Ji-hyun langsung meminta Mi-ho untuk menjual makalah Dr. Seo kepadanya. Namun Mi-ho menolaknya karena Mi-ho ingin menggunakan makalah tersebut untuk membebaskan Chang Ho.
Namun hal tersebut membuat Ji-hoon menertawakan Mi-ho karena Mi-ho belum tahu bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Kemudian saat Ji-hoon memberitahu tentang Chang-ho yang mengetahui 5 nama besar klien Big Mouse, sehingga Ji-hoon sangat yakin bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. 남편이 진짜 빅마우스라고. Mi-ho kemudian teringat dengan perkataan Chang-ho tempo hari. Chang-ho mengatakan bahwa ia harus berpura-pura menjadi Big Mouse agar ia bisa memenangkan kasus kali ini. Mi-ho pun memilih untuk berpamit dan pergi. Dan saat Ji-hoon mengancam Mi-ho dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia tidak takut akan apapun karena suaminya adalah Big Mouse. Ji-hoon pun terlihat sangat kesal dengan Mi-ho. Kemudian setelah bertemu dengan Ji-hoon, Mi-ho langsung menelpon Do-ha untuk menceritakan pertemuannya dengan Ji-hoon tadi. Do-ha seperti ingin mengatakan sesuatu kepada Mi-ho, namun ia mengurungkan niatnya. Kemudian di tempat berbeda, pengacara Kim dan ayah Mi-ho sedang mencari tahu tentang Dr. Seo. Mereka mencoba mencari petunjuk dari beberapa foto Dr. Seo yang memiliki hobi memancing. Kemudian setelah mereka mencari informasi dari penjaga tempat pemancingan, mereka mendapatkan fakta bahwa Dr. Seo selalu datang bersama dengan seorang wanita. Penjaga tersebut sangat yakin itu adalah selingkuhan dari Dr. Seo. 그냥 연애질만 하고 갔어요. 연애질이요? 자, 배당 시작합니다. Kemudian di tempat berbeda, Jerry dan Pak Pramal sedang membagikan hasil taruhan kemarin. Dan sang ketua geng rantai rupanya menjadi pemenang terbanyak dalam taruhan tersebut. Ketua geng rantai yang selalu menjadi kaki tangan dari 3 trio bangke, rupanya sekarang mulai percaya bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Kemudian di ruangan berbeda, trio bangke menyerahkan uang taruhannya kepada Chang-ho. Kepala sipir sangat senang ketika Chang-ho memberikan banyak komisi kepadanya, karena Chang-ho meminta perlakuan khusus mulai saat ini. Dan dengan uang taruhan tersebut, Chang-ho pun membuat pesta untuk semua tahanan lainnya. Mereka terlihat gembira saat menyantap pizza dari Chang-ho. Chang-ho sangat dihormati dan disanjung oleh semua tahanan, bahkan oleh ketua geng Kang Rantai. Kemudian di ruangan berbeda, trio bangke sedang sangat gelisah dengan nasib mereka sekarang. Pengacara Lee sangat cemas dan takut Chang-ho akan membalas dendam. Mereka kemudian meminta ketua geng rantai untuk melindungi mereka. Kemudian tiba-tiba Chang-ho datang untuk menyapa. Chang-ho memberi peringatan kepada trio bangke untuk mengakui pembunuhan yang telah mereka lakukan. Chang-ho memberi mereka pilihan untuk mengakui kesalahannya saat sidang nanti, atau mereka lebih memilih mati misterius di penjara. Saat itu pengacara Lee langsung memuntahkan minumannya saat Chang-ho menggodanya dengan mengatakan minuman tersebut berwarna merah. Chang-ho pun kemudian memutuskan untuk memberi mereka bertiga pelajaran dengan cara Big Mouse. Chang-ho kemudian memproklamirkan Alkitab pengakuan dosa di hadapan seluruh tahanan. Dan kemudian ia mulai berdoa meminta pertolongan agar Tuhan membantunya. Chang-ho membuat pengacara Lee berhalusinasi seolah-olah Chang-ho telah mengambil organ hatinya. Kemudian Chang-ho memberi pelajaran kepada ketua trio bengek dengan menyetrumnya di toilet. Ketua tersebut pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Chang-ho mendapatkan kunjungan dari wali kota Do-ha. Do-ha langsung menanyakan bagaimana Chang-ho bisa tahu 5 nama klien besar Big Mouse. Do-ha menuduh Chang-ho tersebut telah menyeretnya dalam kasus Big Mouse dari awal mereka bertemu. Chang-ho tidak ingin banyak memberi jawaban. Ia pun hanya meminta Do-ha untuk memilih antara membantunya atau menjadi musuhnya. Chang-ho juga mengancam Do-ha untuk tidak memberitahu Mi-ho tentang apapun. 일문도 안 받습니다.
Kemudian di tempat berbeda, terlihat kepala perawat sedang mengambil beberapa sampel darah pasien secara diam-diam. Miho pun merasa penasaran dan ia memilih untuk mengikutinya. Tiba-tiba Junhee datang karena ia sedari tadi mengikuti Miho secara diam-diam. Junhee pun menegur Miho untuk tidak terlalu ikut campur dan berhenti mencari makalah Dr. Seo. 병보석 좀 신청해줘. 맞다. 그럼 진단서 끊어놓을 테니까 공 대표. Kemudian keesokan harinya, trio bengek merengek kepada Gong Ji-hoon agar ia membantu mereka segera keluar dari penjara. Mereka sangat takut Big Mouse akan kembali menyakiti mereka. 요즘 걔 무서워 죽겠어, 창호 걔. 대표. 공부 좀 해주라. 이 구역 대통령께서 지금 날 기다리시. Kemudian saat Ji-hoon akan pulang, rupanya Chang-ho sedari tadi telah menunggunya. Ji-hoon meledek Chang-ho dengan mengatakan Chang-ho semakin bertingkah sebagai sang penguasa penjara. Chang-ho rupanya menanyakan dan memperingatkan Ji-hoon agar menjauhi Miho. Chang-ho tidak takut sama sekali dengan ancaman balik dari Ji-hoon. Chang-ho juga mengatakan bahwa mengancam dan mendekati keluarga adalah hal yang curang. Ji-hoon yang awalnya biasa saja, ia pun berubah kesal dan takut saat mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa ada kiriman bunga putih di rumah mereka. Kini giliran Chang-ho yang mulai mengancam Ji-hoon dengan meneror istrinya. Kemudian saking kesalnya, Ji-hoon hendak menyewa ketua geng rantai untuk menghabisi Chang-ho. Namun hal tersebut dicegah oleh kepala sipir yang mengingatkan tentang uang 100 miliar yang tidak bisa kembali jika Chang-ho meninggal. Kemudian di ruang berbeda, Chang-ho menemui ketua geng untuk mengajaknya bicara. Chang-ho menawarkan ketua yang untuk memihaknya. Awalnya ketua yang enggan menerimanya, karena ia tidak mau berkhianat kepada trio bangkit. Namun Chang-ho tidak putus asa dan ia memberikan tawaran yang sangat bagus dan tidak bisa ditolak oleh ketua yang. Kemudian di tempat berbeda, Dr. Han mulai dirundung oleh anak buah ketua yang. Dr. Han dikurung dalam sebuah ruangan sempit dan gelap. Mereka kemudian membawa Dr. Han bertemu dengan Chang-ho. Chang-ho pun membalas perbuatan Dr. Han selama ini kepadanya. Dr. Han pun memohon ampun kepada Chang-ho. Kemudian Chang-ho menawarkan sesuatu kepada Dr. Han. Chang-ho bisa membuat Dr. Han bebas dari semua tuduhan karena ia memiliki bukti rekaman dashboardnya. Dr. Han hanya menangis karena ia bingung dengan apa yang harus ia pilih, antara mengakui perbuatannya atau menutup mulutnya. Kemudian karena Dr. Han tidak segera mengambil keputusan, Chang-ho pun langsung menggantung Dr. Han. Dr. Han sangat takut dan memohon untuk dilepaskan, dan ia berjanji untuk mengakui perbuatannya. Namun saat itu, untuk lebih menakuti Dr. Han, Chang-ho sengaja menendang kursi pijakan Dr. Han, dan akibatnya Dr. Han pun pingsan karena tergantung di langit-langit. Kemudian Chang-ho menyiramkan air untuk menyadarkan Dr. Han dan kembali mengingatkan tentang keputusan Dr. Han tadi. 약속한 거다? 야, 넌 어떻게 된 거냐? Miho terlihat sangat kesal karena kasus Chang-ho tidak juga bisa mereka selesaikan. Mereka sudah mencari informasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, namun itu semua belum membuahkan hasil. Kemudian wali kota Doha mengajak Miho untuk bertemu. Doha saat itu merasa bersalah dan juga sedih melihat senyum Miho. Ia kemudian bercerita tentang ayahnya yang dahulu sengaja berbohong bahkan kepada anaknya sendiri. Kemudian Doha mengatakan bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Miho pun terkejut karena mengetahui selama ini ia telah ditipu oleh Chang-ho. Miho masih berusaha mempercayai Chang-ho. Namun saat Doha mengatakan bahwa Chang-ho sudah mengaku kepadanya bahwa ia adalah Big Mouse, dan Chang-ho melarang Doha untuk memberitahu kepada Miho. Hal tersebut semakin membuat Miho bingung dan ia pun memilih untuk berpamitan pulang. Doha sendiri saat itu merasa sangat kasihan kepada Miho.
Kemudian saat perjalanan pulang, Miho mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan hutang rentenir Chang-ho telah lunas. Informasi tersebut tentu membuat Miho semakin bingung. Malam itu, Miho kembali teringat dengan semua kenangannya dengan Chang-ho. Dan semakin ia mengingat kenangan-kenangan indahnya, ia semakin merasa sakit hati karena selama ini telah dibodohi oleh Chang-ho.